Ini udah tertelungkup, kepalanya dilakban, tangannya diikat tali rapiak. Kita juga bisa lihat ya pemirsa, di sini ada tulisan Klan Hartono. Dia sempat untuk lakban tangannya, diduga sebagai otak adalah nasabah. Tapi ada aktor lain penyandang dana yang bisa mengendalikan klaster-klaster tersebut untuk dapat melakukan tindakan kekerasan kepada diri korban. Dan untuk suruh diam, itu dimungkinkan kalau memang Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang pembantu atau KCP dari Bank BRI cabang Cempaka Putih, diculik oleh sekelompok orang tidak dikenal pada tanggal 20 Agustus 2025. Keesokan harinya tubuhnya sudah ditemukan tidak bernyawa di sebuah kompleks persawahan di daerah Bekasi. Hingga kini kepolisian telah menangkap 15 orang tersangka dari kasus ini yang terdiri dari para penculik, eksekutor maupun otak atau dalang dari kasus ini. Tapi apa motif dibalik pembunuhan ini? Mengapa nyawa Ilham dapat melayang oleh sekelompok orang ini? Hari ini kita akan menuju ke tempat kejadian perkara, lokasi penculikan Ilham, dan kita akan lihat seperti apa kondisi di sana. Nantinya kita juga akan menemukan fakta-fakta dari kasus ini. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Ini diculik di sebuah parkiran, sebuah toko swalayan. Saat ini kami sudah hampir sampai di toko swalayan itu. Oh yang mana? Satu. Iya. Oke. Ya, kita lihat di pintu, tapi memang masih belum diperbolehkan untuk melihat langsung ke lokasi kejadian. Tapi tidak apa-apa, di sini memang merupakan tempat di mana pada saat itu kejadian berlangsung. Kita akan coba keluar pemirsa. Kalau Anda lihat ya, sebetulnya untuk masuk maupun keluar ini memang melalui area palang pintu yang sama begitu. Jadi buat seseorang untuk masuk maupun keluar ini melewati area yang sama, pintu yang sama, di mana di situ juga ada palang yang ada penjaganya. Artinya ketika kejadian tersebut terjadi dan kemudian ada juga saksi yang melihat pada saat itu dan terekam juga aktivitas tersebut di CCTV, ini seharusnya para pelaku bisa ditahan di sini, di palang pintu ini. Akan tetapi tidak terjadi pada saat itu. Para pelaku ini bisa dengan mudah lolos, padahal pada saat itu juga masih terhitung sore hari masih terang begitu ya. Kita juga bisa lihat ya, kalau di sini juga ada CCTV yang menangkap mobil yang keluar masuk, kemudian siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dalam rekaman CCTV, memang pemirsa pada saat itu korban ini sedang berusaha berjalan ke mobilnya, akan tetapi belum sampai masuk ke dalam mobilnya, ada 4 orang keluar dari mobil putih yang terparkir tepat di sebelah mobil korban. Dan kemudian 4 orang ini langsung menyergap korban. Korban sempat berusaha melepaskan diri, akan tetapi tidak bisa. Akhirnya dibawa masuk ke dalam mobil dan kemudian pergi begitu saja dari lokasi TKP sampai akhirnya ditemukan meninggal dunia keesokan harinya. Saat ini kami akan menuju ke lokasi TKP yang kedua, yakni tempat penemuan jenazah korban pada keesokan harinya setelah diculik. Letaknya ini berada di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi. Kita akan menuju ke sana. Kita temukan faktanya. Berdasarkan urutan kronologi pemirsa, memang setelah diculik pada tanggal 20 Agustus 2025 di Pasar Rebo, kemudian informasinya korban ini sempat dibawa ke Cakung untuk diserahkan kepada salah satu oknum yang berinisial F, dan kemudian setelah dari sana jasadnya ini ditemukan meninggal dunia pada keesokan harinya, hari Kamis, pada pagi hari sekitar pukul 4:30 atau 5:30 waktu Indonesia Barat. Letaknya ini berada di kawasan Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi. Permisi. Assalamualaikum Bu. Mau nanya,
TKP yang kemarin penemuan jenazah itu di mana ya, Bu? Sana ada itu 2 TV. Oh, di situ. Ya, Masih ada garis kuning polisinya? nggak ada. Oh, udah nggak ada. Combot. Di semak-semak tuh yang sebelah sini kan, Heeh. terlalu sebelah sana, sebelah sini kan ada nih sarung tangan, masih ada sarung tangan. Oh, masih ada sarung tangannya Ya, juga. yang bekas itu megang jenazah. Oh, bekas megang jenazah. Iya, masih ada sarung tangan di sebelah sini. Oh, waktu itu Ibu lihat waktu penemuan? Enggak, Oh, siapa yang nemuin, Bu? yang aspal. Tadi orangnya ada di sana, di material, tadi ada. Oke deh kalau gitu. Terima kasih, Bu. Siapa namanya? Mambol. Mambot ya. Makasih ya, Mbak ya. Kita akan coba mencari saksi yang Ada aktivitas warga di sini. Terus kalau ini apa nih, Mas? Ini kita Ini bukan. salah satu Bukan. bagian dari korban Iya, ya. bukan, ini dikasih sama dari kepolisian. Parkir ke ujung ke sono. Oh, di mana Dia itu? parkir di ujung pohon jambu situ. Pohon jambu itu. Iya. Kan udah kelihatan bekasnya bekas hujan. Masih pagi. malamnya pada saat itu hujan. Hujan gede itu sekitar jam 9. Ada hujan gede. Malam sebelumnya pada saat itu Mas Barudin mengetahui sesuatu nggak ada yang mencurigakan mungkin di situ? Nggak ada, saya lagi tidur di rumah saudara saya. Ya ini kan kejadiannya paling diperkirakan sekitar jam 5 habis subuh. Habis sholat subuh kejadiannya. Kejadian apa ini? Kejadian dibuangnya. Kalau dibuangnya dari malam mungkin kan hujan gede. Pasti basah baju-bajunya. Ini kan nggak basah bajunya. Tapi nggak. Kita akan coba keluar pemirsa. Kalau Anda lihat ya, sebetulnya untuk masuk maupun keluar ini memang melalui area palang pintu yang sama begitu. Jadi buat seseorang untuk masuk maupun keluar ini melewati area yang sama, pintu yang menangkap mobil yang keluar masuk, kemudian siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dalam rekaman CCTV memang pemirsa pada saat itu korban ini sedang berusaha berjalan ke mobilnya, akan tetapi belum sampai masuk ke dalam mobilnya ada 4 orang keluar dari mobil putih yang terparkir tepat di sebelah mobil korban, dan kemudian 4 orang ini langsung menyergap korban. Korban sempat berusaha melepaskan diri akan tetapi tidak bisa, akhirnya dibawa masuk ke dalam mobil dan kemudian pergi begitu saja dari lokasi TKP sampai akhirnya ditemukan meninggal dunia keesokan harinya. Saat ini kami akan menuju ke lokasi TKP yang kedua. Berdasarkan urutan kronologi pemirsa, memang setelah diculik pada tanggal 20 Agustus 2025 di Pasar Rebo, kemudian informasinya korban ini sempat dibawa ke Cakung untuk diserahkan kepada salah satu oknum yang berinisial F, dan kemudian setelah dari sana jasadnya ini ditemukan meninggal dunia pada keesokan harinya, hari Kamis, pada pagi hari sekitar pukul 4:30 atau 5:30 waktu Indonesia Barat. Letaknya ini berada di kawasan Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi. Sebelah sini kan, Heeh. terlalu sebelah sana, sebelah sini kan ada nih sarung tangan, masih ada sarung tangan. Oh, masih ada sarung tangannya Ya, juga. yang bekas itu megang jenazah. Oh. Pemirsa, hari ini tim Fakta akan menemui Adrianus Agal. Adrianus Agal ini merupakan kuasa hukum dari salah satu dari 15 tersangka yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian, yakni tersangka EW. Kita temukan faktanya.
ekonomi juga kan, karena dijanjikan untuk melakukan pekerjaan penjemputan paksa ini, mereka diimingin dengan bayaran tertentu. Jadi Eras secara sadar juga menerima pekerjaan ini, tapi kan bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kalau seperti itu saya tidak bisa melihat, karena ini kan kita tentang bicara fakta kan. Tapi dari informasi dari klien Anda? Dia hanya berbicara oknum seperti itu, dan itu yang dia tuangkan di dalam BAP. Oknum aparat ya, betul seperti ya? itu. Meskipun tidak bisa disebut aparat apa, tapi betul. Dari tersangka EW dia berbicara seperti itu. Itu. Jakarta Timur menuju ke Kemayoran. Apa yang terjadi di dalam mobil pada saat itu? Buangan jenazah ini? Sebenarnya begini, ini yang harus dikoreksi juga ya. Terkait berita yang buang jenazah itu bukan tersangka EW dan kawan-kawan, bukan. Tapi itu adalah klaster yang ketiga. Ada nggak sih Bang komunikasi dengan orang BRI lain mungkin ya? Apakah kemudian klien Abang? Terima kasih banyak Baik, Bang Adrianus terima kasih. atas waktunya. Semoga proses hukumnya dapat segera berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Diduga sebagai otak adalah nasabah. Pemirsa, hari ini tim Fakta akan menemui Adrianus Agtaan oleh pihak kepolisian.
ekonomi juga kan, karena dijanjikan untuk melakukan pekerjaan penjemputan paksa ini, mereka diimingin dengan bayaran tertentu. Jadi Eras secara sadar juga menerima pekerjaan ini, tapi kan bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Di situ hanya bersama F atau ada aktor lainnya dari klaster lain? Yang kami tahu itu hanya mereka ketemu dengan F ya, berdasarkan keterangan dari Eras. Karena untuk yang klaster ketiga pun mereka tidak mengenal sama sekali. Itu karena tersangka EW ini ya kalau kita jujur seperti itu aja. Yang seseorang ini siapa kita tidak tahu. Oh, itu pesan yang dititipkan F untuk disampaikan? Untuk disampaikan EW kepada korban? Ya, dalam perjalanan menuju ke Kemayoran itu. Kita lihat ya Bang, perjalanan dari Jakarta Timur menuju ke Kemayoran. Apa yang terjadi di dalam mobil pada saat itu? Dari informasi yang saya dapatkan bahwa tersangka EW ini dia sempat untuk lakban tangannya seperti itu, dan untuk suruh diam seperti itu. Kemudian apakah di situ juga ada penyiksaan di dalam mobil? Dia tidak menceritakan tentang itu. Oke, setelah kemudian diserahkan, tadi disampaikan KIW itu hanya sampai di situ aja mereka. Itu mereka yang klaster ketiga aja eksekusi. Pemirsa, hari ini tim Fakta berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Widodo Bayu Aji. Beliau ini merupakan perwakilan keluarga korban sekaligus pihak yang ditunjuk sebagai juru bicara oleh keluarga. Betul, ya Pak ya. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami dari tim Fakta mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Pak atas musibah yang menimpa keluarga begitu ya. Dan sekaligus kami juga ingin tahu bagaimana kondisi terbaru diungkap ke publik, belum ada seperti itu. Tapi kalau dari keluarga sendiri, apakah ada kecurigaan Pak? Apakah ini terkait dengan motif ini? Kalau kecurigaan pasti itu sesuatu yang wajar ya. Tapi artinya tidak spesifik kepada hal atau orang-orang tertentu. Oke, tapi dari keluarga sendiri, apakah kecurigaan ini lebih condong ke arah masalah pekerjaan atau masalah personal mungkin yang diketahui keluarga? Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan. Iya, saat ini kita masih sepakat juga dengan pihak penyidik ada keterkaitan dengan pekerjaan almarhum. Informasinya nih Pak, ini kan yang beredar begitu terkait dengan kredit fiktif ya yang jumlahnya kurang lebih belasan miliar. Dari keluarga sendiri tanggapannya bagaimana? Ya kalau kita masih nunggu finalnya ya. Apa betul itu berkaitan dengan kredit fiktif atau kita masih menunggu hal lain? Masih menunggu. Yang lebih 13 miliar ya kemarin. Kita masih nunggu tuh Mbak. Apa iya 13 miliar sampai 3 menghabiskan orang kan gitu. Itu kan pertanyaan juga kan. Kalau dari keluarga ada kecurigaan mengarah ke arah pekerjaan ya, masalah pekerjaan, korban sendiri pernah nggak sih Pak cerita ke keluarga terkait pekerjaannya, mungkin masalah yang ditemui di sana? Kalau pekerjaan seperti biasa mungkin cerita, tapi bukan artinya bercerita tentang ada masalah. Jadi tidak ada cerita. Apa saja sih sehari-hari di sananya yang menjadi tanggung jawab di korban? Instansinya atau di instansinya betul sekali. Kurang lebih 13-14 tahun ya. Oh, 14 tahun di bank tersebut ya? Ya, di instansinya. Tapi kalau di yang terakhir itu belum lama ya. Beberapa bulan itu. Kayaknya baru berapa bulan ya, 2-3 bulan gitu ya.
kalau nggak salah ya. Saya juga persisnya ya kurang lebih segitu deh, belum lama. Ada dugaan juga bahwa dalam kasus ini ada keterlibatan aparat yang diduga ya Pak, yang mana inisialnya F. Belum terungkap juga ke publik siapakah sosok ini. Bagaimana keluarga menanggapi sih? Kami masih menunggu informasi resmi. Tentunya keluar. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan kriminolog Lucky Nurhadianto. Beliau ini merupakan kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat siang, Mas Lucky. Siang, Mbak. Mas Lucky ini melihat kasus pembunuhan, penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang BRI, yakni Muhammad Ilham Pradipta. Sudah berjalan beberapa hari, tapi tampaknya belum ada satu motif yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Apa kemudian analisa terkait motif di balik kemungkinan terjadinya kasus ini? Ya, dalam konteks kasus ini, saya lebih senang saat kita menggradasi atas dasar 3 aspek motif. Yang pertama adalah motivasi yang dilandasi oleh para pelaku yang berada di lapangan. Seringkali motivasi ini berkaitan dengan bagaimana kemudian pembunuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masing-masing pelaku. Karena dalam konteks kategorisasi kejahatan tersebut, maka ini kita kategorisasi sebagai salah satu bentuk anomali contract killing. Jadi ada kesan bagaimana kemudian masing-masing pelaku tidak memiliki keterikatan satu sama lain. Yang kedua adalah motivasi dalam konteks bisnis. Tapi saat kemudian kita berbicara mengenai motivasi dalam konteks bisnis, maka seringkali kita mendapatkan fakta-fakta pengingkaran di sana. Dalam konteks bisnis tentu tujuan utamanya seharusnya adalah bukan dalam konteks pimpinan kepala cabang tersebut. Tapi dalam konteks kredit fiktif yang akan diberikan seharusnya tantangan lebih tinggi lagi dalam utama dalam atau kemudian pihak-pihak BRI utamanya. Yang ketiga adalah dalam konteks bagaimana kemudian yang berkaitan dengan ikatan emosional. Dalam konteks ini pula perlu kita pahami adanya keterikatan antara pelaku utama kemudian dengan korban yang menjadi sasaran dari kejahatan. Tapi seberapa mungkin sih Mas kalau alasannya ini atau motif utamanya ini adalah kredit fiktif, mengingat ini menjadi motif yang kemudian begitu ramai diperbincangkan publik? Ya, kita perlu mengetahui juga saat kemudian ini dilakukan oleh profesional yang kita kategorisasi sebagai kejahatan terstruktur, maka ada 2 unsur utama. Mereka bersifat hierarkis, yang kedua mereka bekerja dengan sangat rapi. Nah, dalam konteks inilah hierarkis ada, tapi kemudian kerapian dalam konteks eksekusi itu terkesan abai, atau bahkan dalam konteks itu mereka mudah kemudian untuk ditemu kenali. Sehingga ini akhirnya menciptakan satu spekulasi, apakah memang hanya sekedar kredit fiktif saja yang diberikan kepada orang-orang yang terafiliasi terhadap tindakan tersebut, atau kredit fiktif ini adalah kamuflase untuk menutupi ikatan emosional antara pelaku utama dengan diri korban. Karena dalam konteks tertentu pula, dalam konteks kejahatan terstruktur tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan seringkali terarah dan terukur. Dan dalam konteks ini ada kesan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap diri korban itu dilakukan dengan benda-benda tumpul atau terkesan benda-benda seadanya saja. Mengapa sih kemudian orang-orang ini menjadi orang-orang yang kemudian dipilih oleh pihak pelaku utama begitu ya, otak atau siapa yang memberikan order itu untuk memilih orang-orang ini? Ya, akhirnya kita mengarah kepada klasterisasi tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Kalau kita bisa gradasikan atau kita buat suatu kuadran, maka terdapat 4 kuadran utama. Kuadran pertama adalah orang-orang yang berperan sebagai penculikan. Mereka pertama ditugaskan untuk sekedar menculik saja dalam tanda kutip seperti itu ya, dan kemudian tidak tahu apa tujuannya saat kemudian orang-orang tersebut melakukan tindakan kepada diri korban. Yang kedua adalah klaster yang memang bertujuan untuk melakukan tindakan kekerasan atau kita kenal sebagai klaster eksekutor. Mereka cenderung berani, mereka mengetahui bagaimana kemudian ada permasalahan antara diri korban dengan si pembuat atau kemudian memberi order tersebut. Yang ketiga adalah orang-orang yang berupaya untuk memberikan suatu keterhubungan antara masing-masing klaster tersebut atau kita kenal sebagai jembatan antara masing-masing pelaku. Yang keempat adalah kita kenal sebagai aktor intelektual yang berperan untuk merangkai dan memberikan sumbang dana dalam konteks bagaimana kemudian pelaku mulai dari konteks intimidasi sampai kemudian dieksekusi. Nah, Mas Lucky melihat nggak ada keterkaitan di antara para klaster ini? Mereka saling terkait, mereka saling mengenal, mereka saling merencanakan atau seperti apa? Nah, inilah anomali dalam konteks pembunuhan yang dilakukan kepada diri korban. Anomali yang pertama adalah saat kemudian ini melibatkan banyak orang, maka potensi untuk kemudian teridentifikasi oleh pihak kepolisian itu akan sangat besar. Yang kedua adalah mereka seolah-olah berperan tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi begitu mereka melakukan suatu tindakan, maka ada kesan request by order. Jadi mereka melakukan sesuatu atas dasar pesanan tanpa mereka mengetahui tujuan seperti apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga adalah bisa jadi juga dalam konteks ini ada aktor yang berperan untuk dapat mengendalikan masing-masing klaster tersebut. Jadi dengan kata lain, masih ada satu kemungkinan utama saat kemudian kita tidak hanya berbicara mengenai aktor intelektual saja, tapi ada aktor lain penyandang dana yang bisa mengendalikan klaster-klaster tersebut untuk dapat melakukan tindakan kekerasan kepada diri korban. Terima kasih banyak Mas Lucky atas insight-nya, luar biasa sekali. Selamat siang. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Kita juga bisa lihat ya pemirsa,
Di sini ada tulisan Klan Hartono. Pemirsa, hari ini tim Fakta berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Widodo Bayu Aji. Beliau ini merupakan perwakilan keluarga korban sekaligus pihak yang ditunjuk sebagai juru bicara oleh keluarga. Betul, ya Pak ya. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami dari tim Fakta mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Pak atas musibah yang menimpa keluarga, begitu ya. Dan sekaligus kami juga ingin tahu bagaimana kondisi terbaru keluarga, lebih condong ke arah masalah pekerjaan atau masalah personal mungkin yang diketahui keluarga? Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan. Iya, saat ini kita masih sepakat juga dengan pihak penyidik ada keterkaitan dengan pekerjaan almarhum. Informasinya nih Pak, ini kan yang beredar begitu terkait dengan kredit fiktif ya yang jumlahnya kurang lebih belasan miliar. Dari keluarga sendiri tanggapannya bagaimana? Ya. Dari kasus ini ya, yaitu DH, inisial DH. Kalau keluarga, kita sudah berada persis di depan rumah DH, pemirsa, salah satu terduga otak dari kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI. Kita akan lihat ya pemirsa, kalau bisa kita lihat kita tidak bisa masuk ke dalam tentu saja karena kondisinya sedang tertutup. Tapi kalau kita lihat di depannya ini sudah ada logo atau simbol Guruku. Nah, Guruku.com ini merupakan salah satu usaha yang dimiliki oleh DH atau Dwi Hartono, yang mana dikenal juga sebagai seorang pengusaha bimbel. Memang sepi, tidak. Ini ada bel ya. Kita sudah mencoba 3 kali menekan bel atau sempat melarikan diri ke Solo, Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Jatanras. Kita juga bisa lihat ya pemirsa, di sini ada tulisan Klan Hartono, yang mana DH ini juga dikenal sebagai seorang motivator, seorang yang cukup aktif di media sosial dengan nama Klan Hartono begitu. Karena nama panjangnya adalah Dwi Hartono. Tidak hanya ditemukan di sini, tapi di rumah nomor 8 juga kita bisa lihat ada tulisan Klan Hartono di sana. Kepolisian masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus